Albab. Naam. Di kalimat ini Al-Imam Al-Ghazali memberikan kesimpulan bahwasanya ibadah ini ada jisimnya, ada ruhnya, ada jasadnya, ada ruhnya. Seperti tubuh badan manusia ini, jisimnya itu kepala, telinga, mata dan juga tangan, kaki secara sempurna. Namun pada kesempurnaan daripada hujung rambut sampai ujung kaki tidak akan berfungsi kalau tidak ada ruh. Maka kalau tidak, dia akan menjadi patung sahaja. Tak boleh berbuat apa-apa. Tak boleh ada feel. Walaupun robot. Robot itu pun juga yang buat manusia. Letakkan program di dalam otaknya situ bagi AI sikit. Dia boleh bergerak. Tapi yang buat dalam manusia bukan robot. Itu boleh berbuat sendiri. Umpama ibadah yang kita lakukan, umpama tubuh badan manusia itu sendiri, gabungan daripada dua, jasad dan juga ruh. Jasad tanpa ruh tak ada gunanya. Tapi bila digabung ruh dengan jasad, barulah sempurna. Ibadah pun juga ada zahir, ada batin. Ibadah yang zahir, kalau ditunaikan rukunnya, orang salat, ada takbir ihramnya, ada i'tidalnya, ada rukuknya, ada i'tidalnya, ada sujudnya, dan rukun-rukun yang zahir. Itu zahirul ibadah. Puasa pun juga demikian. Haji pun juga demikian. Zakatnya pun juga demikian. Ada bentuk fisiknya yang dinampak ketika orang beribadah dengan ibadah yang zahir. Namun di samping ibadah yang zahir itu, ibadah yang batin. Di antara ibadah yang batin atau ruh, ibadah ikhlas saat beribadah. Di antara ruh, ibadah khusyuk dalam ibadah. Di antara ruh, ibadah implikasi ibadah, hikmah tasyri' ibadah pada perubahan diri kita. Itu semua bahagian daripada ruhul ibadah. Jadi orang yang beribadah yang hanya fokus dengan zahirul ibadah tanpa ruhul ibadah adalah umpama orang yang dia menghadiahkan kepada satu raja bingkisan yang cantik tapi di dalamnya adalah bangkai. Yakni apa nilainya cantiknya bingkisan kalau di dalamnya adalah bangkai? Macam tu juga ibadah yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullah, untuk sembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita berikan kepada Allah. Kalau nampak zahirnya cantik, ibadah batinnya, ruhnya ibadah tak ada, khusyuknya tak ada, ikhlasnya tak ada, mencari implikasi ibadah pada perubahan diri sendiri tak ada, maka apa nilainya ibadah tersebut sehingga tak ada apa-apa balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, di dalam kita beribadah, semua ibadah itu tertumpu kepada ruhul ibadah, kepada batinnya ibadah, kesannya kepada hati seseorang. Walihada Imam Al-Ghazali pada terakhir di sini ada mengatakan tentang ibadah ini adalah bertujuan untuk mencari kabul. Ibadah ini adalah untuk kita meraih, menghiasi diri dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kita perlu kepada Allah, di dalam kita merujuk kepada Allah pada ibadah kita. Kemudian kita beribadah iktida, untuk kita mengikuti malaikat dan kita lebih tinggi daripada binatang. Kita mengikuti malaikat di dalam kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perbezaannya dengan antara kita dengan malaikat, malaikat tak punya syahwat, kita punya syahwat. Tetapi kita tidak boleh dalam memiliki syahwat ini sama dengan binatang. Binatang ada syahwat seperti kita. Tapi binatang tidak punya sifat seperti malaikat. Maka apa perbezaan kita dengan malaikat dan apa perbezaan kita dengan binatang? Perbezaan kita dengan malaikat, malaikat tidak punya syahwat, tetapi kita meniru malaikat dalam ibadah dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah protes kepada Allah atas apa yang disuruh. Namun pada apa yang kita sama dengan binatang pada syahwat, apa syahwat dimaksudkan? Makan, malaikat tidak. Binatang dan kita ya. Minum, malaikat tidak makan, tidak minum. Binatang dan kita ya. Syahwat kepada
kepada kepada pasangan, itu pun ada kepada binatang juga. Supaya kita tidak jatuh lebih rendah daripada binatang karena sama-sama memiliki hal tersebut, maka kita dipandu oleh wahyu agar supaya kita ini tidak sama dengan binatang walaupun memiliki kesamaan pada syahwat. Dengan kita dapat mengawal, binatang tidak dapat mengawal. Apa yang menyebabkan kita dapat mengawal? Ya rasa taat kita kepada Allah Ta'ala. Rasa patuh kita kepada Allah Ta'ala. Allah halalkan yang halal, kita ikut. Allah haramkan yang haram, kita pun juga ikut. Binatang tidak begitu. Syahwatnya ditunaikan ikut apa kehendak binatang tersebut. Dalam hal ini juga ketika orang berpuasa, perintahnya Allah jangan dekati dalam keadaan berpuasa untuk memenuhi syahwatnya. Kita ikut juga kepada Allah. Dengan demikian kita menjadi orang yang berpuasa mengikut panduannya Allah Subhanahu wa taala, lebih mulia daripada binatang dalam hal syahwatnya, dan ia lebih memberikan kelebihan berbandingkan kepada malaikat karena tidak ada cabaran pada malaikat berbandingkan kepada cabaran yang ada kepada manusia. Bila itu yang dicapai dalam tujuan kita beribadah puasa, selepas daripada puasa, syahwat itu tidak lagi dapat menguat untuk kawal kepada kita. Pasal kita dah kawal selama 1 bulan. Tapi jangan sampai gagal selepas puasa pun balik seperti sedia kala. Kita dah susah payah, kita jaga kita punya hawa nafsu. Maka selepas berpuasa hendaklah kita tetap dapat mengawalnya. Ada beberapa hal yang terkait dengan ruh as-shaum, dan dikatakan di sini oleh Imam Al-Ghazali, katanya orang yang berpuasa dan memahami puasa itu hanya secara zahir sahaja, umpama orang yang dia berwudu tapi hanya mengusap. Apa itu puasa? Tidak makan, tidak minum, dan tidak mendekati pasangan. Tapi mulutnya ngumpat orang, adu domba orang, maki orang, dan seterusnya. Katanya sama dengan orang berwudu. Macam mana berwudu? Dia pergi air, tapi airnya tak diambil. Dia usap saja tangannya macam tu. Airnya tak diambil. Adakah sah wudunya? Tidak sah. Dia 3 kali dah usap lah. Iya, awak usap tapi tak pakai air. Sama juga dengan orang yang berpuasa. Saya dah puasa lah. Iya, tapi awak tak jaga diri awak daripada hal yang diharamkan pada mulut dan juga pandangan. Maka dalam hal ini, orang yang berwudu dengan mengusap 3 kali, walaupun mengusap 3 kali itu sunnah, tetap tidak sah karena air tidak digunakan. Sama dengan orang yang berpuasa, kalaupun dia mencegah makan dan minum, namun tidak menjaga anggota tubuh badannya daripada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sempurna puasanya. Gal puasa itu adalah amanah, maka hendaklah dia menjaga amanah tersebut, yaitu ditunaikan dengan sempurna. Hada ruh as-shaum yang diuraikan oleh Imam Al-Ghazali di